Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, tema besar yang dikeluarkan oleh bidang teologi dan ajaran kami di Minggu Prapaskah yang ketiga lewat Injil Markus 13 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-13, yaitu permulaan penderitaan. Memulai perenungan kita di pagi hari ini, saya ingin bertanya untuk Bapak Ibu. Pernahkah dalam hidup ini orang tidak pernah mengalami yang namanya penderitaan? Ada yang pernah mengalami penderitaan? Terada. Kalau ada, puji Tuhan. Apakah dari kita semua yang hadir saat ini mengharapkan penderitaan itu ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Suka dan tidak suka, mau dan tidak mau, orang pasti akan mengalami yang namanya penderitaan. Penderitaan apa saja senantiasa menjadi bahagian dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Lewat kitab Injil Markus 13 ayat 3 hingga ayatnya yang ke-13, ada 3 hal penting yang ingin disampaikan kepada kita melalui khotbah Yesus di Bukit Zaitun kepada para murid. Ada percakapan-percakapan yang hendak dibangun oleh Yesus bersama dengan para murid. Lalu ada juga pertanyaan yang dilontarkan kepada Yesus, apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini? Hal yang pertama yang harus dilakukan sebagai orang percaya, yang pertama harus waspada. Kita bisa baca pada ayatnya yang kelima hingga ayatnya yang ke-6. Di tengah penderitaan dan kekacauan dunia akan muncul banyak penyesat palsu yang menawarkan jalan pintas kepada kita. Dorang menawarkan jalan pintas, banyak hal yang ingin ditawarkan secara instan ketika orang ada dalam sebuah masalah problem hidup yang datang silih berganti. Dorang datang dengan jalan yang pintas, instan dong kasih. Karena terkadang orang manusia, Bapak Ibu saudara-saudara, orang selalu mencari sesuatu yang instan, yang gampang saja. Betul kata Rada? Orang tidak mau mencari sesuatu yang luar biasa lalu kemudian orang akan senang. Tetapi orang dalam penderitaan, orang mau sesuatu yang instan, cepat selesai. Yesus pun menderita, ia dicobai untuk menghindari salib di Bukit Zaitun. Ia mengingatkan para muridnya agar tidak tertipu dengan apa yang mereka janjikan. Ketika kita ada dalam masa sulit, kita sering tergoda dan mencari jalan yang instan. Tetapi kita harus ingat, Yesus berkata, waspadalah dan fokuslah pada Kristus dan bukan pada janji-janji yang kosong. Karena janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan tidak seperti apa yang dijanjikan oleh manusia. Kalau orang dalam pacaran, cowok berjanji itu bisa manis. Mama Ani dari Gempita ada yang masih jomblo? Ada. Terkadang orang pasangan atau orang pacar kata-kata manis di depan, tapi kalau yang so menikah baru dapat lihat DP asli. Betul kata Bapak Ibu? Bapak-bapak ini takut bilang kata tapi bini ini dia tukang dulu terjaga marah, tapi sekarang mau ambil itu saja tukang marah. Tetapi itulah yang dimaksudkan kepada kita untuk fokus waspada kepada Kristus dan tidak mendengar atau menerima janji-janji dari seseorang bahwa janji yang dorang tawarkan itu foya. Orang Ambon bilang parlente. Tapi kalau janji Tuhan so pasti ya dan amin. Hal yang kedua, permulaan penderitaan yang dimaksudkan dalam Injil Markus diumpamakan sebagai sakit bersalin. Kita bisa baca pada ayat 7 hingga ayatnya yang ke-8 bacaan kita. Yesus menyebutkan penderitaan itu seperti seseorang yang sakit bersalin.
Yang tahu rasa sakit bersalin cuma mama-mama. Papa-papa ya ada yang rasa. Papa-papa tidak pernah merasakan yang namanya sakit bersalin. Penderitaan itu akan sakit seperti sakit seorang perempuan saat bersalin. Yesus menyebutkan gempa bumi, kelaparan, perang adalah sebagai sebuah permulaan dari penderitaan, dan hal itu yang sudah dan sementara terjadi di muka bumi ini. Gempa terjadi di beberapa waktu yang lalu di tempat di mana-mana terjadi bencana. Sekarang kita juga mendengar peperangan. Amerika Serikat, Israel melawan Irak, Iran. Tapi Tuhan berdoa supaya Indonesia jangan ikut campur, karena kalau dong kasih rudal habis torang. Pasti yang masih jomblo, aduh tak belum kawin. Jangan tunggu, jangan dulu rudal turun. Saya karena saya suka kawin jadi saya bilang. Penderitaan itu datang silih berganti dalam kehidupan kita. Tetapi pertanyaan besar dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu, ketika penderitaan itu datang silih berganti dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu, maukah kita tetap bersandar kepada Yesus, Sang Kepala Gereja itu, ataukah tidak? Bencana datang silih berganti. Lalu kemudian mau mengatakan kepada saya dan Bapak Ibu, mari torang bertahan sampai pada kesudahannya. Karena penderitaan yang datang silih berganti yang torang rasakan saat ini, itu baru DP permulaan, belum DP inti. Mungkin saja ketika banyak hal yang terjadi saat ini, mungkin besok-besok torang akan krisis. BBM naik, segala sesuatu naik. Tetapi kemudian kita juga berkaca dari penderitaan Yesus di kayu salib. Adalah bukti dari sakit bersalin yang luar biasa untuk melahirkan gereja, dan kemudian maut dikalahkan. Oleh karena itu, kalau saat ini kita ada dalam penderitaan yang berat, ketahuilah bahwa Allah sedang mengerjakan sesuatu yang baru bagi orang yang beriman. Dan hal yang ketiga, bertahan sampai akhir. Bagian yang terakhir adalah bagian yang berat, bahwa pengkhianatan dari orang dekat sangat-sangat menyakitkan. Itu pula yang dirasakan oleh Yesus ketika ia dikhianati oleh Yudas yang adalah muridnya. Ikut Tuhan bukan berarti kita dijauhkan dengan segala macam penderitaan. Seperti yang dikatakan pada ayat 9 hingga ayat yang ke-13 bacaan kita saat ini. Karena dalam situasi seperti itu Roh Kudus adalah penolong kita dan memampukan kita. Ingat bahwa penderitaan yang kita alami bukan alasan untuk memisahkan iman kita dan melakukan kesempatan untuk menyatakan kesetiaan kepada Tuhan, karena janji Tuhan ya dan amin. Sebab itu firman Tuhan di saat ini dalam Minggu Prapaskah yang ketiga ayatnya yang ke-13 bilang, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Jadi kalau torang waspada dalam segala situasi, torang mau menderita untuk Tuhan, dan torang mau setia sampai akhir, maka kita adalah orang-orang yang dimenangkan di dalam Yesus Kristus. Amin. Jadi kalau torang ada dalam penderitaan, jangan torang menyerah, tetapi naikkanlah doa-doa kita dalam gumul hidup kita, maka segala sesuatu akan menjadi mudah ketika kita melibatkan Tuhan dalam setiap pergumulan hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, penderitaan sebagai ujian iman menunjukkan bahwa penderitaan menjadi ujian iman untuk menguji kesetiaan dan ketaatan kita kepada Tuhan. Kita bisa bandingkan dalam Ayub 1 ayat 21 dan 1 Petrus 1 ayat 6 hingga ayatnya yang ke-7. Karena penderitaan adalah bagian dari perjalanan iman, tapi kita tidak perlu takut karena Tuhan ada bersama kita dan memberikan kekuatan untuk bertahan. Ini juga menjadi bahan refleksi bagi Papa Ani, Mama Ani,
keluarga Salakareras, dan keluarga Senen Meta, yang di hari ini membawa anak-anak kekasih untuk dimeteraikan dalam baptisan kudus. Ayat 12 bilang, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan membunuh mereka. Itu terjadi dalam kehidupan kita sekarang. Tetapi bagaimana orang tua dan orang tua saksi baptis bukan saja mengaku di hadapan Tuhan ya dengan segenap hati dan seterusnya, tetapi kita diminta untuk bertanggung jawab menjadi teladan dan pendoa bagi anak-anak kita. Karena jadi Mama Ani dan Papa Ani tidak semudah orang membalikan telapak tangan, tidak semudah orang ucapkan, tetapi tanggung jawab di pundak kita adalah tanggung jawab yang berat. Oleh sebab itu, orang tua dan orang tua saksi baptis, mari menjadi teladan bagi anak-anak dan menjadi pendoa yang baik untuk anak-anak yang di hari ini dimeteraikan dalam sakramen baptisan kudus. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, di Minggu Prapaskah yang ketiga ini kita dapat berefleksi bagaimana penderitaan Yesus Kristus dalam kehidupan saya dan Bapak Ibu. Ada sebuah ilustrasi. Tahukah kita tentang sebuah intan yang sangat mahal, indah ketika dia dibentuk. Intan tidak lahir dari taman bunga yang sejuk. Intan tidak terbentuk dari sesuatu yang instan, tetapi ia dibentuk dengan hasil, dengan kerja keras yang luar biasa. Intan ada di bawah permukaan bumi. Di sana ia mengalami dua hal yang sangat ekstrim, yaitu tekanan yang sangat dahsyat dan panas yang membakar. Tanpa tekanan ribuan ton dan panas yang luar biasa, ia hanyalah sebuah karbon atau batu bara hitam yang rapuh. Namun karena ia bertahan di bawah tekanan itu selama jutaan tahun, ia berubah menjadi batu yang keras dan berlian, berkilau di dunia ini. Kalau intan, dia menjadi sesuatu yang berkilau yang bagus, tidak dimulai secara instan, tetapi dengan kerja keras yang luar biasa. Oleh sebab itu kita juga diminta untuk tetap bertahan sampai pada akhir dengan penderitaan dan semua tekanan hidup yang datang silih berganti untuk menjadi intan yang berkilau itu. Pertanyaannya bagi saya dan Bapak Ibu, maukah kita bertahan sampai pada kesudahannya dan menerima kemuliaan itu dalam kehidupan kita atau tidak? Itu tergantung pada kita masing-masing. Mau bertahankah atau mau menerima janji yang diberikan Tuhan, atau janji-janji palsu yang diberikan oleh dunia yang tidak membawa pada kemenangan hidup dalam hidup kita. Bunda Teresa berkata, penderitaan tidak akan pernah hilang sama sekali dalam hidup kita. Jadi jangan takut menderita, sebab penderitaan adalah sarana untuk cinta yang hebat jika kita memaknainya dengan baik. Kalau penderitaan, orang berefleksi dari penderitaan itu, maka ada sesuatu yang akan kita temukan. Amin. Ataukah ketika orang memaknai penderitaan itu sebagai hukuman atas hidup kita, kita menjadi orang-orang yang salah. Karena penderitaan itu akan mendorong kita, membentuk kita dalam iman percaya kita untuk menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Kalau orang so siap menderita untuk Tuhan, maka seberat apapun persoalan yang kita temui, kita tidak akan pernah menjadi orang yang goyah. Untuk menjadi intan yang berkilau, kita harus siap menderita. Karena ikut Tuhan, torang bukan senang-senang saja, tetapi torang akan menderita bersama dengan Tuhan. Mari berkomitmenlah untuk menderita bersama dengan Tuhan, maka segala sesuatu yang baik, kemuliaan Tuhan itu akan terpancar dalam kehidupan kita. Kalau torang baru dapat sedikit, jangan mengeluh, karena masih ada yang luar biasa yang akan menanti saya dan Bapak Ibu.
Tuhan menolong dan memberkati kita untuk tetap bertahan sampai pada kesudahannya, maka disitulah kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin.